Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Kak Miftahul Hidayah Alting Abdul. Nah, Kak di sini akan membawakan materi tentang kearifan Nabi Muhammad SAW tentang mewujudkan kedamaian. Nah, yang pertama kita belajar dulu tentang kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, sebelum datangnya Islam, penduduk Mekah dikenal dengan penduduk jahiliyah atau biasanya dibilang bodoh. Nah, mereka bukan bodoh secara intelektual, tapi mereka memiliki perilaku yang buruk di aspek agama, sosial, ekonomi, dan politik. Nah, keempat itu kita akan bahas. Nah, dari aspek pertama, kita membahas dulu tentang agama. Nah, dari agama situ, mereka menyembah berhala yang berada di sekitar Ka'bah. Dari aspek sosial, mereka suka minum khamar, mabuk, berzina, dan merampok. Nah, dari kedudukan wanita di tempat yang paling rendah dan masalah perbudakan masih ada. Dari aspek ekonomi, mereka mempraktekkan riba dan menjual barang dengan harga yang tinggi untuk mendapatkan keuntungan besar. Nah, yang terakhir, dari aspek politik, mereka sangat gemar berperang dan sering terjadi perang antar suku. Selanjutnya, masyarakat Mekah memiliki karakter positif antara pemberani, fisik yang kuat, daya ingat yang kuat, loyalitas terhadap pemimpin, dan juga profesi mereka adalah berdagang, bertani, dan berternak. Mereka melakukan peniagaan ke Syam di musim dingin dan pergi ke Syam di musim panas. Selanjutnya, misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin yaitu 1. Mengajarkan kepada manusia tentang akidah dan larangan menyembah selain Allah. 2. Menegaskan tentang adanya hari pembalasan. Dan ketiga, mengajarkan akhlak terpuji dan melarang berbuat kemungkaran. Keempat, mengakui dan melindungi hak asasi manusia. Masyarakat Mekah merespon dakwah Nabi dengan penolakan. Hanya sebagian kecil yang menerima dakwah Nabi. Para pembesar Mekah menolak ajaran Nabi dan berusaha mencegah dakwah Nabi dengan berbagai cara, seperti meminta bantuan Abu Thalib untuk merayu Nabi. Kedua, menawarkan kedudukan. Yang ketiga, wanita. Dan keempat, harta. Dan menyiksa para pengikutnya. Walaupun mendapatkan respon negatif, Nabi Muhammad tidak berhenti untuk menyebarkan Islam. Keberhasilan dakwah Islam dikarenakan Nabi Muhammad memiliki karakter pendukung, yaitu kesabaran menghadapi ancaman, kegigihan, dan keuletan dalam menyebarkan Islam. Memiliki keyakinan yang kuat, memiliki akhlak yang mulia, dan selalu menghindari kemungkaran, dan mengakui kesetaraan derajat manusia. Selama di Mekah, Nabi Muhammad menerapkan beberapa pola dakwah, yaitu dakwah siriyah sebagai cara dakwah yang digunakan ketika kondisi dan situasi tidak mendukung. Nah, yang kedua, dakwah jahriyah sebagai cara menyebarkan dakwah lebih luas dan pengikutnya sudah siap dengan segala risiko. Nah, yang ketiga, hijrah ke Habasyah sebagai cara melindungi dan memelihara nyawa dan agama pengikut Nabi. Selanjutnya, hijrah ke Taif sebagai cara mencari tempat menyebarkan yang ideal untuk menyebarkan Islam. Dan terakhir, Bayat Aqabah 1 dan 2 sebagai cara persiapan pendukung dan tempat untuk membangun basis Islam. Itulah hasil materi Kak pada pagi hari ini. Nanti selanjutnya akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Makasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.